Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021. Hari ini, hari Rabu, bagaimana kabar Anda di pertengahan minggu ini? Apakah sudah mulai merasa kekurangan uang karena sudah tanggal tua? Yang tanggal 25 gajian, besok gajian, tapi yang tanggal gajian tanggal 1, maka biasanya hari-hari tanggal seperti ini menyebutnya tanggal tua. Tadi saya juga mendengar di radio dari saya perjalanan ke rumah tadi, pembawa acaranya selalu menyebut dengan istilah tanggal tua. Tanggal tua seperti ini harus gimana? Bahkan tadi tema yang dibawa oleh penyiarnya adalah bagaimana memilih makanan di tanggal tua gitu. Ada yang menjawab makan Indomie saja, makan roti saja, bahkan yang lucu makan sereal saja gitu ya. Mungkin Anda juga mengalami yang namanya tanggal tua. Tanggal tua itu saya juga heran kenapa muncul istilah tanggal tua gitu ya. Tanggal tua, tanggal muda. Padahal yang namanya semakin tua bukannya semakin baik ya, bukan semakin kaya kan harusnya. Yang muda juga belum tentu lebih kaya. Istilah tanggal tua itu identik dengan akhir bulan atau hari-hari di mana menjelang gajian yang biasanya uangnya habis, uangnya sudah tinggal sedikit, sehingga harus dihemat-hemat menunggu gajian datang lagi. Ini kondisi yang dialami oleh banyak orang, hidup dari gajian kembali ke gajian lagi. Jadi uangnya hanya dari gajian, menunggu gajian lagi, gajian nunggu gajian lagi, berputar-putar situ saja. Kenapa? Karena dari kecil memang banyak orang diajarkan untuk, nak kamu sekolah ya, habis sekolah kamu bekerja kamu dapat gaji, kemudian nanti menikah, punya anak dan sebagainya. Jadi di Indonesia sudah sangat lumrah bahwa kuliah itu atau sekolah itu untuk dapat kerja. Padahal faktanya saat ini banyak orang tidak melihat ijazah Anda. Banyak perusahaan tidak melihat apa latar belakang kuliah Anda sebetulnya. Bahkan saya pernah membaca Google, Microsoft gitu ya, Facebook, ketika dia menerima karyawan tidak lagi melihat ijazah Anda, yang dilihat adalah skillnya. Ini juga saya lakukan. Saya memilih karyawan, memilih staff, yang saya lihat bukan IPK-nya, bukan apa dia latar belakangnya, bukan dia kuliah di mana, tapi saya lihat skillnya, saya lihat kemampuan dia. Apakah dia mau untuk belajar, apakah dia mau untuk bekerja sama dengan tim, apakah dia mau untuk berkreatif. Nah, itu yang saya lihat sebetulnya. Jadi, kalau banyak orang terjebak dalam hidupnya gajian, ketemu gajian, ngitungi gajian, bahkan banyak model perencana keuangan yang seolah-olah menganggap jumlah gaji itu sesuatu yang yang mutlak dianggap sebuah kemampuan. Saya nggak suka dengan cara seperti itu, tidak setuju. Itu sama aja sedang membatasi rezeki orang itu sendiri. Kamu gajinya 3 juta, kamu bagi-bagi ya, yang buat makan sekian, buat cicilan sekian, buat senang-senang sekian, diamplopi gitu kadang-kadang ya. Ini kata teman-teman perencana keuangan loh ya, dibagi-bagi. Saya tidak pernah mengerjakan itu. Dari awal saya bekerja dulu tidak pernah mengerjakan seperti itu. Saya tidak pernah membagi-bagi gaji saya. Saya tidak pernah membuat amplop buat makan sekian, ini sekian, enggak. Saya tidak pernah seperti itu. Yang saya kerjakan adalah saya membebaskan diri saya untuk punya keinginan apapun, karena saya percaya Tuhan itu Maha Baik. Maka saya percaya apapun bisa saya dapatkan, karena gaji saya bukan kemampuan saya. Ini yang kalau yang saya kerjakan gitu ya. Sehingga sampai sekarang pun saya tidak pernah membatasi pengen apa, anak saya pengen apa, tidak melihat gajinya berapa. Nah, banyak orang terjebak di zona ini karena dari kecil bahkan di sekitar kita sudah
tertanam doktrin bahwa hidup dari gajian ketemu gajian. Gajiku sudah habis, gajiku buat cicilan habis, buat ini habis, ngeluh, ngomel, lalu nyalahkan bosnya, nyalahkan perusahaannya, nyalahkan pemerintah dan sebagainya. Karena menganggap gajinya kurang, tapi dipakai buat beli motor yang kalau saya bahkan ada tanda kutip karyawan sebuah pabrik yang dia motornya bagus-bagus tapi ngeluh buat cicilan, ngeluh buat bayar kontrakan, ngeluh buat makan dan sebagainya, tapi dia sendiri yang memutuskan untuk beli motor tadi, nyicil motor tadi gitu ya. Nah, harusnya nggak usah ngeluh. Dan ketika tanggal tua ini banyak orang mengeluh. Teman saya juga ada yang ngeluh, teman dosen juga ada yang ngeluh gitu ya. Ngeluh tanggal tua, nggak berani untuk untuk makan, nggak berani untuk pengen sesuatu, selalu ngomong ini sudah tanggal tua, uangku sudah nggak banyak lagi. Kenapa? Karena dia mengandalkan gajian, tidak mengandalkan Tuhan. Ini yang kadang saya gemes gitu ya. Di setiap ibadah, di setiap sholat nyebut nama Tuhannya, nyebut nama Allahnya, tapi begitu urusan uang, Allahnya ditinggalkan, Allahnya diabaikan. Menggantungkan diri hanya kepada gajinya, menggantungkan diri hanya kepada perusahaannya. Lalu kemana Tuhannya? Kemana Allahnya? Orang-orang yang berpikir seperti ini banyak, dan itulah yang membuat orang terjebak di tanggal tua. Akhirnya apa? Ketika tanggal tua seolah suasana suram gitu ya, suasana yang menyedihkan karena uangnya habis dan sebagainya. Lalu ketika tanggal muda di mal-mal rame, pusat belanja juga rame. Begitu udah tanggal tua sepi lagi. Ya itu tadi, karena kita sebagian besar orang di Indonesia dipaksa menerima bahwa hidupnya hanya dari gajian. Mau nyicil ke bank, dilihat gajinya berapa. Di buku perencana keuangan suruh ngitung gajinya berapa, dibagi-bagi gajinya. Ini yang ingin saya ubah, ingin saya bawa ke Anda bahwa yang harus Anda lakukan adalah gantungkan diri Anda kepada Tuhan dengan benar. Dan cara menggantungkan diri ke Tuhan adalah dengan menggunakan pikiran Anda. Uang Anda selaras dengan pikiran Anda sebetulnya. Penghasilan Anda itu sebanding lurus dengan isi kepala Anda. Kalau isi kepala Anda memang terdoktrin dengan gajian-gajian, maka hidup Anda hanya hidup dari gajian ketemu gajian. Anda hanya bisa ngeluh, sudah kuliah mahal-mahal, sudah kuliah lama, tapi merasa tidak dihargai, merasa gajinya kecil. Iya, karena Anda dulu pengennya bekerja kan, habis kuliah sudah dapat kerja kan. Nah, Anda bukan mencari uang ya kan, mencari kerjaannya. Ya itu harusnya Anda terima. Jadi coba deh supaya Anda lepas dari dari zona tanggal tua setiap bulannya, cobalah berpikir yang bebas. Gantungkan diri Anda kepada Tuhan, bukan kepada gaji, bukan kepada perusahaan Anda. Karena sesungguhnya Tuhan sudah ngasih Anda kekuatan. Sesungguhnya yang ngasih jalan itu Tuhan. Maka ingatlah Tuhan ketika Anda urusan uang juga. Jangan hanya urusan ibadah Anda ingat Tuhan. Jangan Anda ketika di masjid ingat Tuhan. Jangan hanya ketika di tempat ibadah ingat Tuhan. Ketika Anda ingin uang, ingatlah Tuhan juga. Saya pernah ketemu orang yang suka nge-share tentang Tuhan, tapi begitu uang dia pinjam ke saya. Saya jawab, coba deh kamu minta sama Tuhanmu yang benar. Jangan buru-buru pinjam uang dan sebagainya. Ini banyak orang yang salah. Oke, sadari ini dan pahami ini. Ya, hari ini tadi saya kelas MS online-nya ke seorang ibu dari Karawang. Case-nya sama seperti yang saya tadi ceritakan. Dia terbelenggu dengan tanggal tua dan sebagainya. Dan inilah solusinya buat Anda semua. Dengarkan, simak, dan praktekkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.